Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita, menambah ilmu yang berkaitan dengan selok belok agama kita, berteraskan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk yang cukup penting, sabar kunci kejayaan. Sabar kunci kejayaan. Berdasarkan ayat 19 hingga 24 dari surat Ar-Ra'd. Ada 7 atau 8 sifat yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kejayaan yang hakiki. Lebih-lebih lagi di alam kubur dan di alam akhirat. Dan dari 8 sifat itu, sifat yang paling menonjol, sifat yang paling ketara adalah sabar. Itu sebab kita sebut sabar kunci kejayaan. Orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat adalah berkat kesabaran mereka. Sebab sabar ada 3 jenis. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Baru yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah, ujian Allah yang menimpa. Dari ketiga-tiga jenis sabar tersebut, sabar pertama dan kedua ini yang paling berat. Pertama, sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam kita menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Sebab dengan memiliki 2 jenis sabar pertama dan yang kedua, seseorang insya-Allah mencapai derajat takwa. Sebab definisi takwa menurut Sayyidina Ali, buat suruhan Allah dan jauhi larangan Allah. Kedua-duanya tidak akan tercapai tanpa kesabaran. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena hari ini pada sesi yang kedua, kita akan jawab insya-Allah 7 pertanyaan. 7 pertanyaan. Maka sesi pertama mungkin cukup dalam 40 minit yang pertama.
menjelaskan maksud sabar kunci kejayaan. Berdasarkan ayat yang ke-19 hingga 24 dari surat Ar-Ra'd, yaitu surat yang ke-13. Kita dah sebut tadi sebagai mukaddimah, sabar itu ada 3 jenis. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap takdir Allah. Nah, kita sekarang masuk ke tafsiran ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-19 dari surat Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Itu dulu kita perlu fahami. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang benar secara mutlak? Sama dengan orang yang buta? Allah bertanya, apakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa saja yang Allah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, itu adalah benar? Mereka itu sama dengan orang yang buta. Buta maknanya jahil. Walaupun banyak baca Quran, tapi Quran yang dibaca dia tak faham. Macam mana dia tahu bahwa itu benar? Apa yang dia baca dia tak faham. Macam mana dia hendak ambil pengajaran atau jadikan pedoman? Itu orang buta. Apalagi tak baca Quran langsung. Malah Quran dihina. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam bentuk pertanyaan. Apakah orang-orang yang mengetahui bahwa Quran yang telah diturunkan kepada engkau itu adalah benar, hai Muhammad? Mereka itu sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang mengambil atau yang dapat mengambil pengajaran. Maknanya orang yang ada akal yang waras yang dapat mengambil pengajaran dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Sebab kita belajar tafsir. Kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan topik buku ini, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ustaz ingin ulang buat ke sekian ratus kali bahwa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Beriman Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan dia tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Itu satu kewajiban umat Islam. Tak boleh ragu. Yang kedua, tilawatuhu, membacanya dengan tajwid yang betul. Yang ketiga, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran, al-fahmu bihi, memahami Al-Quran. Bukan sekedar terjemah harfiah, tapi terjemah maknawiyah, iaitu tafsir dan tadabbur. Baru yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Quran sebagai pedoman dalam dia bertindak, bersikap selagi hayat di kandung badan. Baru yang kelima,
tablighuhu ilal akharin, menyampaikan Quran yang dia imani dan fahami serta amalkan itu kepada orang lain. Itu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Ada 5, bukan 2. Iman dan baca belum cukup. Quran diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi untuk dijadikan pedoman. Mustahil dapat dijadikan pedoman bila Quran tidak difahami. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sedikit penjelasan. Mengapa Allah sebut dalam bentuk pertanyaan? Hadirin dan hadirat, nanti dalam jawaban beberapa pertanyaan, Ustaz akan sebut juga. Cuma secara ringkas, Ustaz nak sebut. Dalam kaedah bahasa Arab, pertanyaan dalam Al-Quran atau dalam hadis ada 10 faedah pertanyaan tersebut. Ada pertanyaan, memang Allah bertanya, tapi untuk menyatakan penafian. Allah ingin mengingkari, tapi dalam bentuk pertanyaan. Ada pertanyaan dengan tujuan untuk menghina. Ada pertanyaan yang tujuannya untuk menyatakan ia perkara yang sangat penting. Begitu kaya kaedah bahasa Arab. Tidak kurang dalam ilmu balaghah, ilmu retorika bahasa Arab, pertanyaan dalam Quran punya motif 10 paling kurang. Nah, ini sebagai contoh. Namanya al-istifham lil inkar. Allah bertanya untuk mengingkari. Tidak sama antara orang yang tahu Quran itu adalah mengandungi kebenaran dengan orang yang jahil. Tak sama. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bukan Allah tak tahu jawabannya. Tapi pertanyaan itu hendak memberitahu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Dia juga mengandung makna litaubih, al-istifham litaubih, untuk menghina. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dia mengandung makna Allah ingin menghina orang yang jahil. Mampu belajar tapi tak mau belajar. Ini untuk makluman kita. Itu sebabnya Al-Quran tidak akan mampu ditafsirkan kecuali orang tersebut memiliki kaedah atau grammar bahasa Arab. Bahasa Arab bukan hanya bahasa Arab, tapi hukum hakam dalam bahasa Arab itu cukup luas. Antara lain tadi bab pertanyaan. Tujuan pertanyaan saja ada 10 paling kurang. Itu sebabnya kita tidak cukup sekedar baca Al-Quran. Malah semalam Ustaz dah sebut. Malah apabila kita baca Al-Quran, kita baca pula di sampingnya terjemah harfiah, literal translation. Masih belum cukup. Sebab kita perlu pada terjemah maknawiyah yang dipanggil dengan tafsir. Itu sebabnya kata Allah, apa kata Allah pada penghujung ayat? Hanya orang-orang yang berakal saja, ulul albab, yang dapat mengambil pengajaran dari Al-Quran. Nah,
Pada ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala sebut ciri-ciri ulul albab yang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, ini pula termasuk ke dalam Al-Quran, tafsir Quran, yaitu kualiti Quran yang paling tinggi bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran seterusnya. Itu sebabnya terjemahan pada ayat berikut diawali dengan yaitu. Maknanya dia adalah penjelasan tentang istilah ulul albab. Kita baca. Siapa itu ulul albab? Orang yang berfikiran waras. Mari kita ambil 7-8 sifat yang mesti ada baru seseorang itu tergolong ulul albab. Yang pertama kata Allah, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Pertama sekali, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan mereka tidak merosak perjanjian. Apa janji kita dengan Allah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata Imam Qatadah, karena sangat pentingnya menepati janji, paling kurang 20 kali dalam Al-Quran Allah suruh kita menepati janji kita dengan Allah. Tak kurang dari 20 kali, malah lebih. Kekerapan menyuruh agar kita menepati janji daripada Allah menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut. Dan jangan kita rosakkan perjanjian kita dengan Allah. Termasuk janji dengan Allah, janji dengan sesama manusia, tepati janji. Sebabnya Allah ketika menyebut ciri-ciri orang munafik, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Pertama sekali dari 3 itu, iza hadatsa kadzaba. Bila dia bercakap, dia bohong. Cakap tak serupa bikin. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, boleh tak buat satu contoh janji kita dengan Allah? Sila lihat ayat 60 dari surat Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah berjanji dengan kamu, hei anak cucu Adam, umat manusia, agar kamu jangan ikut syaitan. Itu janji. Lalu Allah sebut, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Lalu pada ayat 61, wa ani'buduni, kamu mesti beribadat hanya padaku. Ibadat dengan makna kamu mesti ikut apa yang aku perintahkan. Jauhi apa yang aku larang. Itulah dia jalan yang lurus. Menepati janji. Sebabnya seseorang memeluk Islam mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Salah satu dari 5 makna asyhadu adalah aku berjanji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam bahasa Arab, aku bersaksi, dia membawa makna aku berjanji. Uqirru. Setelah kita ucap
dua kalimat syahadat, apakah dalam realiti kita buat apa yang Allah suruh? Kita buat apa yang Rasul suruh? Apakah dalam realiti kenyataan seharian kita jauhi larangan Allah dan jauhi larangan Rasul? Kalau jawabnya ya, yes, itu mukmin yang sebenar. Tapi berapa banyak orang yang mengucap dua kalimat syahadat, suruhan-suruhan Allah dan Rasul tak dibuat, larangan-larangan Allah dan Rasul dilanggar. Kita tak katakan kafir, tapi itu sebenarnya sifat munafik. Bukan mukmin, tapi munafik. Lain cakap, lain bikin. Itu nomor satu. Syarat untuk menjadi ulul albab, awak mesti menepati janji. Syarat yang kedua, sifat yang kedua ulul albab. Apa dia, Pak Ustaz? وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Nah, pada ayat 21 ini pula ada 3 sifat ulul albab. Ustaz terjemahkan. Pada ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Okey. Itu dulu kita jelaskan. Sifat yang kedua. Menghubungkan apa yang Allah suruh agar dihubungkan. Sifat berikutnya, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Okey, dari 3 sifat yang terdapat pada ayat 21, Ustaz jelaskan dulu. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Mereka menghubungkan apa yang Allah suruh agar dihubungkan. Banyak ulama tafsir mengartikan menghubungkan silaturahim. Sebab besar fadilat silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginginkan agar umurnya dipanjangkan Allah dan rezekinya dimurahkan oleh Allah, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Allahu akbar. Besar fadilatnya menghubungkan silaturahim. Silaturahim juga membawa makna atau membawa faedah diringankan siksaan di akhirat nanti. Ini sebagaimana sabda Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innal birra wassilata la yukhaffifani su'al hisabi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kebaikan, berbuat ihsan dan silaturahim dapat meringankan hisab yang buruk pada hari kiamat. Okey. Itu sifat kedua. Pertama, memenuhi janji dengan Allah dan tidak mengingkari. Yang kedua, mereka hubungkan apa yang Allah suruh agar dihubungi. Majoriti ulama tafsir mengartikan menghubungkan silaturahim. Tapi ada satu lagi. Makna menghubungkan apa yang Allah suruh agar dihubungkan. Apa dia, Pak Ustaz? Ini jarang-jarang kita jumpa dalam tafsir. Tapi Ustaz jumpa. Ada penafsir yang terkenal mengatakan, juga termasuk kamu hendaklah menghubungkan, hei ulul albab, apa yang Allah suruh agar dihubungkan. Yaitu menghubungkan ilmu dengan amal.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa, sudah lebih 2 tahun kita belajar secara online. Banyak ilmu yang sudah kita miliki. Al-Asma'ul Husna, tafsir, hadis, akidah, betul tak ilmu? Nah, sampai di mana diamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu mesti diamalkan. Sabda Nabi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama dengan pokok yang tidak berbuah. Alhamdulillah, bila ilmu yang bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa miliki selama ini diamalkan, alhamdulillah. Itu namanya kita telah menghubungkan sesuatu yang Allah suruh agar dihubungi, yaitu kita amalkan. Tapi bila ternyata ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan, kita termasuk ke dalam golongan orang yang tidak menghubungkan apa yang sepatutnya kita hubungkan, yaitu orang-orang yang hanya tambah ilmu tapi tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tafsiran yang cukup menarik. Bukan setakat silaturahim. Nah, sifat yang ketiga juga di dalam ayat yang ke-21 tadi, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul hikmah makhafatullah. Kemuncak kebijaksanaan seseorang sangat terletak sampai di mana rasa takutnya kepada Allah. Walaupun dia sedang berada di overseas, luar negara, atau outstation, dia akan tetap buat suruhan-suruhan Allah. Dia akan tetap jauhi larangan Allah. Sebab terdapat setengah orang ketika bersama family, Masya Allah baiknya, salatnya awal waktu, tidak lakukan perkara-perkara tak senonoh, tapi jauh saja dari pandangan keluarga, dia buat perkara-perkara tak senonoh, salatnya tidak, tutup auratnya tidak, berzina dan lain-lain. Macamlah Allah itu tak tahu apa yang dia buat. Itu rasa takut kepada Allah membuat seseorang akan buat apa yang Allah suruh, walaupun jauh dari pandangan orang yang dia kenal, tetap tidak akan terlibat dengan mana-mana dosa, walaupun jauh daripada orang yang dia segani. Sebab dia tahu, Allah tahu segala-galanya. Di sinilah perlunya kita belajar Al-Asma'ul Husna. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, sifat berikutnya dia juga takut akan hisab yang buruk. Takut hisab yang buruk. Kan semua kita nanti akan ditimbang amalan kita di padang mahsyar. Macam mana nasib kita apabila ketika ditimbang amal buruk kita lebih berat daripada amal baik? Surat Al-Qari'ah menyebut, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, dia hidup
dengan senang lenang di dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tapi jangan sampai jadi orang yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, yang berat amal jahatnya, tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang bernyala-nyala. Buat dosa ini dan itu, tapi tidak segera tobat. Akhirnya mati sebelum sempat tobat. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat kita yang dulunya walaupun tidak begitu baik terhadap suruhan-suruhan Allah tak kita lakukan dengan sempurna. Terhadap larangan-larangan Allah banyak yang kita langgar dulunya masa muda. No problem. Asalkan kita perbaiki. Tambah ilmu, amalkan. Tambah ilmu, amalkan. Dan tobat. Sebab Nabi bersabda, orang yang tobat sama dengan orang yang tidak ada dosa sama sekali. Itu sebabnya kaedah yang cukup menggembirakan golongan lansia, golongan lanjut usia. Al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatnya. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudanya. Itu sebabnya bila kita ada kawan-kawan lama yang dulu ketika umur 25, 30 banyak perkara-perkara yang Allah larang kita langgar. Kita alhamdulillah sudah mula menekuni ilmu agama. Tapi bila ada kawan-kawan kita tetap dengan cara lama, tak tambah ilmu, tidak mau tobat, tidak mau dengar nasihat Quran dan Sunnah, ajak mereka. Masalah mereka mau ikut tak ikut itu bab lain. Sebab kita yang tahu berkewajiban mengajak orang-orang yang tidak tahu. Coba lihat pertanyaan Allah tadi. Apakah sama orang yang mengetahui wahyu yang aku turunkan padamu itu adalah benar? Apakah mereka itu sama dengan orang yang buta? Buta maknanya yang jahil. Jawabnya tidak sama. Sebab faedah pertanyaan itu adalah untuk mengingkari. Tidak sama. Oleh sebab itu kalau kita memang sayang kepada kawan-kawan kita, ajak mereka. Pelawa mereka. Share dengan mereka YouTube yang berguna. Kita juga akan dapat pahalanya. Kalau betul-betul kita ambil berat terhadap mereka. Kan ada istilah sharing is caring. Sharing is caring. Share, kongsi-kongsi maklumat yang baik menunjukkan kita ambil berat. Kalau tidak share, padahal kita tahu di pihak kawan kita ada yang kurang tepat, kurang kena, itu maknanya kita tidak prihatin. Kita tidak ambil berat. Itu membuktikan kita tidak sayang pada mereka. Okey, sudah 4 dah. Sifat berikutnya Allah sebut pada ayat selanjutnya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika ulaika lahum uqbad dar. Nah, dalam ayat 22 pula ada 4 lagi sifat yang perlu dimiliki oleh ulul albab. Kalau yang pertama tadi, menepati janji mereka dengan Allah. Yang kedua, apa dia tadi? Yang kedua, menghubungkan apa yang patut mereka hubungi, sama ada silaturahim atau menghubungkan ilmu dengan amal. Yang ketiga, takut kepada Allah. Yang keempat, takut akan hisab yang buruk pada hari kiamat. Nah, yang kelima, sifat yang kelima disebut. Yang keenam, ketujuh, dan ke-8 dalam ayat 22 tadi. Mereka sabar. Karena mengharap reda Allah. Sabar. Ini sifat yang kelima. Sifat yang keenam, mereka mendirikan salat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, mereka infak. Sumbangkan. Sama ada yang wajib seperti zakat, menyara keluarga, itu wajib. Atau sunat. Wakaf ke, infak ke, sedekah ke, sumbangan ke. Dan yang terakhir, yang ke-8. Mereka balas kejahatan orang kepadanya dengan kebaikan. Allahu Akbar. Dalam ayat 22 ini ada 4 sifat lagi yang perlu dimiliki. Iaitu kita kena sabar semata-mata karena mengharap reda Allah. Ustaz dah jelaskan tadi, sabar ada 3 jenis. Kita sabar bangun tadi malam jam 4:30 untuk tahajud witir. Tujuannya apa? Mengharap reda Allah. Kita sabar menghadiri majlis ilmu online. Konsentrasi. Sabar. Semata-mata mengharap reda Allah. Sabar menyampaikan kebenaran seperti ini. Kurangi rehat. Rujuk apa yang akan diajar sama ada malam tadi atau pagi tadi. Semua itu kita lakukan dengan sabar, semata-mata mengharap reda Allah. Sabar menyampaikan kebenaran kepada kawan-kawan atau grup lain. Walaupun kadang-kadang dipulaukan atau mendapat tamplakan. Bukan terima kasih, malah kita dihina dengan bermacam-macam kehinaan. Sabar. Sabar, itu sebabnya sabar dikatakan kunci kejayaan. Begitu juga apabila sakit, anak meninggal, suami meninggal, isteri meninggal, ibu bapa meninggal dunia. Itu maknanya sabar terhadap ujian Allah. Sabar. Itu sifat yang kelima ulul albab. Yang keenam, mereka mendirikan salat. Istilah mendirikan salat ini, yaitu salat dilakukan dengan sempurna, rukun, syarat dan adab-adabnya. Khusyuk, tuma'nina. Mereka mengeluarkan atau infak terhadap apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Sama ada yang wajib atau yang sunat. Zakat, menyara anak isteri,
wakaf, infak, sumbangan. Bantu kerja-kerja dakwah semacam ini. Bantu pembinaan masjid, rumah-rumah anak yatim, markas-markas tahfiz. Itu semuanya infak. Boleh diambil dari duit zakat, sebab itu semua fi sabilillah, atau dalam bentuk wakaf dari harta yang halal, infak, sumbang, supaya kelak mendapat amal jariah atau sedekah jariah. Sebab Nabi bersabda, bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Nah, yang terakhir, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Memang tidak mudah. Tapi itulah ulul albab. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya. Apa kata Nabi? Maukah kamu sekalian, hei para sahabat, aku sebut akhlak penghuni dunia dan penghuni akhirat. Akhlak yang baik bagi penghuni dunia dan penghuni akhirat. Mau tak? Lagi-lagi dalam bentuk pertanyaan. Kita tadi dah sebut. Bila Nabi tanya dalam bentuk pertanyaan tentang sesuatu, menunjukkan perkara itu sangat penting. Akhlak yang paling mulia penghuni dunia dan penghuni akhirat. Pertama sekali, mereka menghubungkan silaturahim, walaupun orang tersebut ingin memutuskannya. Yang kedua, mereka suka memberi kepada orang lain, walaupun orang tersebut lokek, bakhil, kedekut kepadanya. Yang ketiga, mereka memaafkan setiap kejahatan orang lain kepadanya. Malah dia balas dengan kebaikan. Orang zalimi dia. Orang zalim terhadapnya. Tapi dia balas dengan senyum. Allah balas dengan kemaafan. Allahu Akbar. Hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Uqbah Al-Juhani. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kita termasuk ke dalam golongan ini. Nah, setelah 8 sifat ulul albab, lalu apa yang mereka akan dapat ganjarannya, balasannya di akhirat nanti? Allahu Akbar. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Aden bersama-sama dengan ahli keluarga mereka, ibu bapa, pasangan, anak cucu yang saleh-saleh. Allahu Akbar. Adakah kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan ini? Kalau kita masuk ke dalam syurga saja dah bahagia. Ini kan pula Allah masukkan juga orang-orang kesayangan kita. Ibu bapa kita, pasangan kita, sama ada suami atau istri, anak cucu kita juga dimasukkan sama-sama. Allahu Akbar. Sebagaimana hadirin dan hadirat, kalau kita masuk grup, kita rasa dapat faedah dengan kemasukan kita dalam grup.
Tafaqquh fid din ke, Al-Furqan ke, Uday ke. Akhirnya kita dapat manfaat. Bertambah tak kegembiraan kita apabila kawan-kawan baik kita juga masuk grup? Gembira tak kita andai kata grup yang membawa faedah selama ini untuk kita juga masuk? Ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita. Semalam Ustaz diminta oleh beberapa jemaah, Ustaz, tolong masukkan juga ini anak saya, ini uncle saya, ini aunty saya, ini cousin saya. Boleh tak Ustaz tolong masukkan? Lalu Ustaz masukkan. Nah, kita rasa happy. Tapi ingat, ibu bapa, pasangan dan anak cucu yang mana satu? Semuakah? Tidak. Allah sebut, man salaha. Siapa yang saleh-saleh dari kalangan mereka. Macam mana mereka akan jadi orang saleh? Bila ilmu tak bertambah. Bila amal tidak tepat. Bila akidah rosak. Nah, lebih-lebih lagi kegembiraan andai kata masuk syurga selain dengan pasangan, ibu bapa, anak-anak, cucu cicit dimasukkan sama-sama oleh Allah ke dalam syurga Aden. Yes, itu dia. Sambungan ayat. Bagi mereka tempat terakhir yang paling baik. Lalu Allah explain tempat yang paling baik itu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nah, kita terjemahkan dulu. Apa dia tempat yang paling baik itu? Yaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapa-bapa mereka, pasangan mereka, dan anak cucu mereka, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sebagaimana mereka masuk syurga, malaikat juga masuk dari semua pintu. Lihat, dalam ayat itu disebut. Bukan semua keluarga. Man salaha. Mana yang saleh-saleh saja. Syarat untuk jadi orang yang saleh. Iman mesti mantap. Tanpa bercampur syirik. Amal saleh. Ikut cara Nabi. Akhlak mulia. Ikut akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, kesayangan Allah, Khalilullah, Habibullah, pun berkata kepada anak kesayangannya Fatimah. Apa kata Nabi? Ya Fatimah bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti. La agni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, anak kesayanganku, mintalah kepada ayah di dunia ini apa yang kamu perlukan. Sebab di akhirat nanti ayah tak boleh bantu. Nabi Muhammad, kekasih Allah, kesayangan Allah, penghulu semua Nabi, penghulu semua Rasul, pun cakap, aku tak boleh tolong ayah tak boleh tolong kamu nanti. Siapa kita? Lagilah tak boleh tolong. Tapi usaha kita mengajak ibu bapa, pasangan, anak cucu agar jadi orang yang saleh di dunia ini. Itu di antara cara yang paling tepat
agar sama-sama masuk syurga Allah. Nah, ayat yang terakhir, apa kata malaikat ucap syabas dan tahniah kepada penghuni syurga tadi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian. Berkat kesabaran kamu dulunya di dunia, dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ini ucapan malaikat terhadap penghuni syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, hei penghuni syurga, berkat kesabaranmu dulu di dunia. Maknanya, semua sifat-sifat ulul albab yang kita sebutkan tadi tak akan tercapai bila orang tersebut tidak ada sifat sabar. Sabar. Semalam kita ada sebut fitnah ada dua jenis. Satu di antaranya fitnah syahwat. Penyebabnya karena terlalu ikut hawa nafsu. Nafsu ingin memuaskan nafsu seks, lalu terlibat dengan LGBT, homoseksual, lesbian, terlibat dengan perzinahan, pelacuran, ingin kaya raya dengan cepat, terlibat dengan rasuah, mencuri duit rakyat. Itu semua fitnah syahwat. Dan cara untuk mengatasinya adalah sabar. Sabar. Sabar adalah obat untuk merawat fitnah syahwat. Satu lagi fitnah namanya fitnah syubhat. Fitnah samar-samar, ragu-ragu. Penyebabnya ialah karena kecetekan ilmu, terutama ilmu agama. Dangkal ilmu, jahil. Dan cara mengatasi fitnah syubhat adalah yakin. Yakin maknanya pasti. Untuk mendapat keyakinan impossible tanpa menambah ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kita selalu sebut Islam ini agama dalil, bukan agama agak-agak. Islam bukan agama nenek moyang, tapi agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu sebabnya Nabi menjamin, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Kita tidak kata semua ajaran nenek moyang itu salah, bukan. Mana yang baik dan bersesuaian dengan kehendak Allah dan Rasul ikut. Tapi bila bercanggah, jangan ikut. Dengan lapang dada kita tinggalkan keyakinan dan amalan nenek moyang. Ikut apa kata Allah, ikut apa kata Rasul. Hadirin dan hadirat, dengan demikian berakhirlah sesi yang pertama. Nampaknya kita ambil masa 45 minit. Berikut Ustaz jawab soalan satu demi satu secara ringkas, sebab banyak soalannya. Tolong konsentrasi. Pertama, Pak Ustaz, apakah bilangan saf dalam salat jenazah perlu ganjil seperti 1, 3, 5? Apakah ada dalilnya? Hadirin dan hadirat, terdapat dalil yang sahih, hadis derajatnya baik hasan dari Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, man shalla alaihi salah satu sufufin faqad aujaba.
siapa yang salat jenazah terdiri dari 3 saf, wajib baginya mendapat syafaat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Itu sebabnya apabila kita ada 9 orang, walaupun buat satu saf boleh, tapi sebaiknya kita buat 3. Di belakang imam itu 3 saf pertama, 3 saf kedua, 3 saf yang ketiga. Dan tak semestinya 3, pokoknya ganjil. Kalau dalam Masjidil Haram Mekah macam mana pula hanya 3 saf. Seeloknya bilangan saf itu ganjil jika memungkinkan. Mengapa ganjil? Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7 bila ramai. Sebab Nabi ada menyebut, siapa yang salat jenazah itu 100 orang, ada riwayat 40 orang, wajib baginya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Makin banyak yang salat makin bagus. Tapi bila ditanya mengapa witir bilangan ganjil, sebab Nabi bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Allah itu esa 1, itu kan ganjil. Dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Itu sebabnya bila kita berpuasa, kita disuruh supaya makan kurma dalam bilangan ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Wallahu a'lam. Soalan berikutnya. Pak Ustaz, ada seorang ustaz berkata, jangan biarkan sarang selawah meliputi bahagian sudut rumah. Selawah barangkali laba-laba. Sarang laba-laba, jangan biarkan. Jangan menyapu pada waktu malam, menyapu sampah. Juga jangan buang sampah pada waktu malam, sebab semuanya itu penyebab sempit rezeki. Hadirin dan hadirat, jawaban Ustaz, itu semua khurafat. Keyakinan semacam itu boleh merosakkan akidah. Jangan percaya. Macam dulu-dulu kita pernah sebut. Jangan buang potong kuku sebelah malam. Jangan menyapu sebelah malam. Nanti mati ibu kamu. Tak sayang ke? Padahal tujuannya, jangan potong kuku pada waktu malam, gelap. Takut terpotong pada jari. Tapi diberi amaran, nanti ibumu akan mati. Padahal tidak ada penghalang untuk seseorang itu mati siang ke malam ke pagi ke petang ke. Lalu dinasihati anak seperti itu, boleh rosak akidahnya. Itu namanya tasya'um. Kita mereka-reka sesuatu dan hubung kaitkan dengan sempit rezeki. Jangan. Itu boleh merosakkan akidah. Sebagaimana amalan orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak kawin pada bulan Syawal. Kata mereka, kawin pada bulan Syawal tak elok. Hadirin dan hadirat, bulan Syawal dikatakan bulan yang tak elok. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawini Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Akhirnya Aisyah menjadi isteri baginda yang paling baginda cintai.
Minta maaf, Abdullah Yassin juga mengawini isteri pada 7 hari bulan Syawal, seminggu setelah hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah, so far so good. Ini semua amal-amal jahiliyah disebabkan karena kekurangan ilmu. Pak Ustaz, jika kita tinggal di luar negara, negara tidak ada bank Islam, lalu bank tersebut memberi faedah, interest, riba terhadap uang simpanan kita. Apa hukumnya, Pak Ustaz, riba yang kita perolehi sedangkan kita simpan di bank-bank konvensional di luar negara? Hadirin dan hadirat, ayat 175 dari surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Hukum riba tak kira dalam Malaysia ke, di luar negara ke, riba tetap riba dan haram hukumnya. Cuma di Malaysia barangkali kita ada alternatif, ada pilihan sebab ada bank Islam. Malah ada bank-bank yang bukan bank Islam pun ada peruntukan Islamik. Ada Islamic loan. Ada simpanan tapi cara Islam. Mereka akan bagi keuntungan tanpa menetapkan berapa peratus. Itu boleh. Oleh sebab itu, di mana saja kita berada, riba tetap riba. Nah, apa yang patut kita lakukan terhadap duit riba, Pak Ustaz? Seperti yang Ustaz katakan, cara mengeluarkan duit ini, membelanjakan duit, ada 2 cara. Ada namanya taqarrub, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti zakat, seperti wakaf, infak, untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan rumah anak yatim, untuk membina hospital Islam. Mengharap ganjaran daripada Allah, itu namanya taqarrub. Ada satu lagi namanya takhallus, untuk melepaskan saja duit yang ada pada kita, yang duit tersebut haram atau tidak patuh syariah. Ya, itu istilahnya hari ini. Kalau kita bagi kepada pihak-pihak tertentu, sama ada ingin membuat sumur di tempat yang tidak ada air, membuat jalan raya, membuat tandas awam, atau untuk kepentingan apa saja. Tapi dengan tujuan untuk melepaskan saja, itu makna takhallus, tidak mengharap ganjaran pahala dari Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak terima kecuali sesuatu dari sumber yang baik-baik. Itu penjelasannya. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz, kiranya ada kawan non-Muslim meninggal dunia. Ustaz pernah katakan, kita dibolehkan untuk ucap takziah atau ziarah sebagai tanda simpati. Pertanyaan saya, boleh tak kita bagi kalungan bunga sebagai tanda simpati? Hadirin dan hadirat, kita menyebut bila kematian orang kafir, lalu mulut kita menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menurut kebanyakan ulama, hukumnya boleh.
Sebab Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah. Apabila kamu ditimpa musibah, hendaklah kamu ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak semestinya sempena kematian. Apa-apa jenis musibah. Oleh sebab itu bila kita ada kawan baik, baik sungguh, selalu tolong kita. Begitu dengar dia mati, kita boleh ucap. Ustaz cenderung pada pendapat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tidak bercanggah pun dengan makna ayat. Kita semua adalah milik Allah. Betul tak? Milik Allah bukan hanya orang Islam. Orang kafir pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita akan balik menemui Allah untuk dihisap. Allah hisap bukan hanya orang beriman. Orang kafir juga Allah akan hisap. Tidak salah. Cuma dalam menyatakan simpati kita terhadapnya, kita sumbang sesuatu. Sebagaimana kebiasaan kita nyatakan dalam bentuk kalungan bunga. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, bagi ustaz sebaiknya janganlah, sebab itu sudah meniru-niru cara orang kafir. Sebaiknya jangan. Tapi sekedar memberi sedikit sumbangan pada familinya, apalagi dia bukan family yang kaya raya, tidak ada salahnya. Menjenguk dia, nyatakan kita juga turut bersedih dengan kematiannya, tidak salah. Tapi bila ditanya tentang kalungan bunga, Ustaz punya pandangan sebaiknya tidak. Sebab dalam Islam sendiri, tidak ada istilah terhadap kematian itu kita tabur bunga, kita tabur beras, kita siram air. Itu bukan dari Islam. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, pertanyaan ini agak panjang sedikit. Seseorang yang jaga ayahnya semasa hidup, Ustaz sebut secara ringkas, sedangkan adik-beradik lain tak peduli. Tak disebut ya, mengapa tak peduli. Tapi yang jelas, yang ambil berat ni seorang adik. Termasuklah biaya untuk mengurus ayah. Kemudian ayah pun meninggal. Yang meninggalkan pusaka kebun. Tak lama kemudian kebunnya menghasilkan hasil yang banyak. Lalu anak yang menjaga ayah tadi itu, boleh tak klaim, boleh tak menuntut supaya dibayar pengorbanannya dari sudut keuangan itu? Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Dialah yang sungguh-sungguh. Dan biayanya cukup banyak barangkali. Boleh tak anak yang menjaga ayah itu minta daripada harta pusaka tersebut? Karena dia ingin menuntut biaya yang telah dia keluarkan. Hadirin dan hadirat, bagi pandangan Ustaz, tak boleh. Faraid itu sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran, Sunnah Nabi.
Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, istri sekian, suami sekian. Sudah ada ketetapan itu, tak boleh dirubah. Cuma kita harapkan, bila harta itu banyak, untuk diagih-agihkan. Anak-anak yang tidak jaga langsung mak bapak, perlulah fikirkan pengorbanan salah seorang dari mereka untuk ayah mereka ketika sakit. Apa salahnya mereka yang tidak memelihara ayah pakat supaya dalam jumlah sekian serahkan kepada salah seorang saudara yang memelihara ayah tadi, yang diperkirakan sekian tahun itu berapa pengorbanannya. Nah, itu cara yang paling baik. Bukan dengan cara menuntut ganti rugi. Sebab Ustaz bimbang dia jadi tidak ikhlas. Tidak ikhlas lillah. Tetapi apabila adik-beradik yang lain yang tidak berkesempatan dengan rela hati kumpul bahagian masing-masing, lalu dalam jumlah sekian serahkan kepada adik atau salah seorang yang tadinya menjaga ayah dengan begitu sempurna. Itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Bukan dengan cara menuntut ganti rugi. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang terakhir untuk pagi ini, disampaikan atau dikirim pada Ustaz sebuah hadis Nabi muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menceritakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu selanjutnya kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tihi, man yastaghfirni fa aghfiru lahu." Allah tanya. Ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, mungkin jam 3, jam 4, jam 5, Allah bertanya dengan 3 pertanyaan. Siapa gerangan yang berdoa kepada aku supaya aku kabulkan doanya? Siapa yang memohon kepada aku pada waktu ini supaya aku kabulkan permohonannya? Wa may yastaghfiruni, siapa yang ingin minta ampun padaku supaya aku ampunkan dosa-dosanya? Pertanyaan dari jemaah, mengapa Pak Ustaz Allah sebut 3 perkara itu dalam bentuk pertanyaan? Nah, Ustaz tadi disebut pada awal-awal lagi. Apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada Nabi itu benar sama dengan orang yang buta? Kita tadi dah sebut. Pertanyaan itu untuk menyatakan ingkar. Tidak sama. Tadi Ustaz ada sebut faedah pertanyaan dalam Al-Quran paling kurang ada 10 matlamat atau tujuan. Tujuan lain antara lain untuk menghina. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata ulama tafsir, ayat itu Allah ingin menghina orang yang tidak mau tambah ilmu. Nah,
Ada lagi pertanyaan yang tujuannya untuk menyatakan perkara itu penting. Untuk menyatakan perkara itu penting. Ustaz buat contoh. Dalam surat Saf Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Jadi orang-orang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjukkan satu cara supaya kamu boleh terhindar daripada azab api neraka? Allah nyatakan dalam ayat itu kepada orang beriman dalam bentuk pertanyaan. Maukah kamu sekalian, sebagaimana sabda Nabi tadi, maukah kamu sekalian, para sahabat, akhlak yang paling mulia bagi penghuni dunia dan penghuni akhirat? Pertama, menghubungkan silaturahim, walaupun orang tersebut ingin memutuskannya. Memberi sesuatu kepada orang lain, walaupun orang itu lokek, bakhil, kedekut. Yang ketiga, memaafkan penganiayaan orang lain, walaupun orang tersebut terus saja menzalimi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dalam bentuk maaf, sebutkan pada sahabat dalam bentuk pertanyaan, maukah kamu sekalian menunjukkan perkara itu perkara yang sangat mustahab. Sebagaimana pertanyaan Allah di dalam ayat tadi. Orang-orang beriman, maukah kamu sekalian aku beritahu cara yang paling tepat untuk menyelamatkan diri dari azab yang pedih? Lalu Allah jawab pada ayat berikut, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama sekali, kamu hendaklah beriman pada Allah dan Rasul, bab iman, akidah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu mesti bersungguh-sungguh pada jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Ini maknanya amal saleh. Sedekah ke, salat ke, puasa ke, naik haji ke, infak ke, wakaf ke, ini dia. Dengan kata lain, kamu mesti mantapkan iman, kamu mesti pertingkatkan amal saleh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu sekiranya kamu tahu. Mengapa dalam bentuk pertanyaan? Jawabannya sama dengan pertanyaan Allah tadi. Kata Nabi, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dan itu berlaku setiap malam. Lalu Allah bertanya, siapa di antara kamu yang ingin berdoa, memohon padaku, supaya aku kabulkan permohonannya? Siapa yang punya hajat, supaya aku penuhi hajatnya? Siapa yang ingin minta ampun, supaya aku ampunkan dosa-dosanya? Pertanyaan-pertanyaan Allah itu menunjukkan perkara itu perkara yang paling mustahak untuk kita utarakan, panjatkan kepada Allah pada sepertiga akhir malam. Itu sebabnya Ustaz masih teringat lagi. Barangkali kita masih ingat. Allah yarham Syekh Ali Jabir. Orang Arab tapi kawin dengan orang Indonesia, duduk di Indonesia, meninggal tahun lepas, kalau tak salah, atau awal tahun ini. Apa kata beliau? Setelah menyebut tentang kehebatan salat malam, memang hebat pun. Sebab sabda Nabi, salatul lail afdalus salah ba'dal maktubah. Salat malam adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu. Sehingga dikatakan salat malam itu da'bus salihin. Salat malam itu ciri-ciri orang-orang saleh.
Lalu apa kata Syekh Ali Jabir rahimahullah? Kalau Allah Subhanahu wa taala panggil salat fardu melalui azan, Allahu akbar, Allahu akbar, untuk salat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang memanggil kita agar melakukan salat fardu itu adalah muazzin yang kita selalu sebut Bilal. Tapi yang bertanya, yang meminta supaya kita berdoa, mohon ampun kepada Allah, mengajukan permintaan kepada Allah apa yang kita hajat, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia sendiri yang mengimbau. Orang-orang yang bangkit pada sepertiga akhir malam, siapa di antara kamu yang ingin mohon ampun padaku? Mohonlah sekarang, aku akan ampunkan. Siapa yang ada hajat, mintalah sekarang, aku kabulkan hajatmu. Bagi siapa yang berdoa untuk apa saja doa, aku akan kabulkan. Allah sendiri. Allah sendiri. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bukan melalui Nabi yang cakap, fayaqul. Setelah Allah itu turun, Allah sendiri yaqul, berfirman, siapa yang memohon padaku supaya aku kabulkan permohonannya? Siapa yang punya hajat supaya aku kabulkan hajatnya? Siapa yang punya dosa lalu mohon diampuni agar aku ampun? Allah sendiri yang offer. Itu kata Allah yarham Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah ampunkan beliau, tempatkan beliau di tempat yang elok di sisi Allah. Syekh Ali Jabir. Cukup banyak ceramah-ceramah yang berfaedah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Cuma sebelum kita doa, Ustaz ingin sampaikan sebab ada pertanyaan. Pak Ustaz, esok 16 hari bulan September, bukankah itu hari Malaysia? Kita ada kelas ke? Jawaban Ustaz, yes, kita ada kelas. Bagi yang ingin cuti, silakan cuti. Tapi kelas sebagaimana yang Ustaz telah umumkan, esok insya-Allah ada kelas. Malah 2 kelas esok. Pertama, sambungan pelajaran berikutnya ke arah memahami Al-Quran jilid 3, dan sebelah petangnya jam 5:30 itu bab akidah, iaitu kita masuk iman kepada Rasul dan Nabi. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami dan keterluan kami dalam urusan kami. Teguhkan pendirian kami dan bantulah kami mengalahkan orang-orang kafir yang jahat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah disebut atau telah diberi pencerahan tentang 8 sifat ulul albab.
Oleh sebab itu berilah kami, ya Allah, kekuatan untuk memiliki ke-8 sifat tersebut. Pertama, memenuhi janji kami kepadamu. Yang kedua, kami menghubungkan apa yang sepatutnya kami hubungkan, seperti menghubungkan silaturahmi dan menghubungkan antara ilmu dengan amalan. Yang ketiga, masukkanlah rasa takut yang mendalam ke dalam setiap diri kami. Yang keempat, masukkanlah rasa takut terhadap kejahatan pada hari berhisab. Yang kelima, berilah kami kesabaran yang mendalam, ya Allah, terhadap apa saja yang kami sedang usahakan. Sama ada melaksanakan suruhan-Mu, menjauhi larangan-Mu, dan terhadap takdir yang Engkau timpa ke atas kami. Selanjutnya, ya Allah, jadikanlah kami orang yang dapat melaksanakan amal ibadat, terutama salat, dengan sempurna, mengeluarkan zakat atau infak, dan berilah kami kekuatan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain kepada kami. Engkau berjanji, ya Allah, dan Engkau tak pernah mungkir janji. Apabila semua sifat tersebut kami miliki, kami akan mendapat kesudahan yang baik, yaitu syurga Aden. Dan kami Engkau masukkan juga dengan saudara mara kami yang saleh-saleh, sama ada ibu bapa atau nenek, begitu juga pasangan serta zuriat keturunan anak cucu. Dan kami akan mendapat ucapan selamat dari malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk memiliki semua sifat-sifat tersebut supaya kami layak mendapat kebahagiaan yang hakiki. Yang kesemuanya itu adalah berkat kesabaran kami ketika di atas muka bumi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.